Halo semuanya, selamat datang di channel Sanatusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksklusif Dream Season 2 Part 5. Buat yang belum nonton part sebelumnya ya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Xuan yang membenarkan pernyataan dari si wartawan bahwa ada seseorang yang telah dia sukai. Jawaban yang sangat tidak terduga itu tiba-tiba dikeluarkan oleh Xuan sendiri tanpa pengetahuan dari manajer pribadinya. Namun meskipun masih terkejut oleh pernyataan tersebut, si manajer dengan sangat profesional langsung menghentikan wawancara tersebut sehingga rekaman itu harus terhenti ketika Xuan menyatakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dikatakan. Setelah melihat video itu sampai akhir, Ziki di sana tampak terkejut. Dia yakin bahwa popularitas Bai Jin Xuan akan segera anjlok setelah dia mengatakan sebuah pernyataan yang bisa menjurus pada terjadinya sebuah skandal. Begitupun dengan Chen Shu, dia juga terkejut saat mendengar pernyataan tersebut karena dia merasa bahwa orang yang disebutkan oleh Xuan di dalam video itu tidak lain adalah dirinya. Beberapa waktu kemudian Chen Shu menyalakan sebuah rokok untuk menenangkan pikirannya. Dia merokok di samping Ziki sambil memasang wajah yang murung seolah sedang memikirkan banyak hal. Ziki di sana masih terus mengoceh pada Chen Shu. Dia terus-menerus membicarakan Xuan yang mungkin ingin memanfaatkan hype dari pernyataan itu agar dia semakin dikenali oleh banyak orang. Tapi kemudian Chen Shu di sana berkata pada Ziki, "Keluarlah dari tempat ini dan jangan ganggu lagi pekerjaanku." Namun meski telah diusir seperti itu, Ziki di sana masih keras kepala. Dia malah kembali menanyakan perihal Wei kepada Chen Shu, padahal dia sedang tidak ingin membicarakan hal tersebut. Chen Shu akhirnya mematikan rokok miliknya dan kemudian dia pergi meninggalkan Ziki karena menurutnya percuma saja berbicara dengan dirinya. Ziki di sana mengejek Chen Shu dengan menyebutnya seorang lelaki yang tidak gentle karena dia tidak berani mendatangi Luoyi untuk menyelesaikan masalah. Ziki berkata kalau Chen Shu seharusnya mendatangi Luoyi secara langsung untuk membujuknya dan tidak hanya menunggu Luoyi yang berinisiatif mendatanginya. Menurutnya Luoyi adalah seorang gadis yang memiliki harga diri tinggi sehingga tidak akan mungkin bila dia mau menurunkan harga dirinya untuk mendatangi Chen Shu. Karena semua ocehan bocah itu, Chen Shu mulai merasa kesal sekaligus bingung. Chen Shu terus berperang di dalam pikirannya sendiri tentang perkataan Xuan yang menyebut bahwa ada seseorang yang sudah dia sukai, dan juga Luoyi yang berkata bahwa dirinya tidak ingin bertemu dengan Chen Shu lagi. Di sana Chen Shu mulai pusing. Dia tak tahu apa yang harus dirinya lakukan. Apakah dia harus mendatangi Luoyi dan meminta maaf, atau lebih baik mendatangi Xuan lalu menjalin cinta baru. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya Chen Shu tidak ingin ambil pusing. Dia mendatangi Ziki dan kemudian berkata dengan nada yang tegas, "Apa kau selalu berpikir bahwa semua pria itu selalu salah dan wanita selalu menjadi korbannya?" Ziki di sana terdiam seketika saat mendengar pertanyaan itu. Sedangkan Chen Shu kembali melanjutkan kata-katanya, "Kau adalah seorang wanita. Sebagai orang yang berdiri di posisi wanita, apa kau selalu berpikir untuk menaruh semua kesalahan pada pria? Jika pasangan itu putus, tidak peduli apapun yang terjadi di antara keduanya, pasti pria yang tetap disalahkan dalam suatu hubungan." Statement seperti itu seolah menganggap jika seorang wanita terluka, maka si pria harus langsung mati di tempat. Memangnya hanya wanita saja yang bisa terluka? Pernahkah kau berpikir tentang apakah tindakanmu akan menyakiti seorang pria? Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sakit sejelas wanita, tapi bukan berarti kami tidak menderita. Ketika kami terlihat menyedihkan, orang-orang di sekitar malah akan mencemooh kami, padahal semua orang pada dasarnya pasti memiliki sebuah kisah suka dan duka. Namun sebelum Chen Shu berhasil menyelesaikan curahan hatinya, tiba-tiba ponselnya berdering. Chen Shu pun segera mengambil ponsel di sakunya, lalu mengangkat telepon tersebut. Dalam sekejap, ekspresi wajah Chen Shu mendadak berubah dan keringatnya mulai keluar ketika dia mendengar perkataan dari seseorang yang menghubunginya. Di tempat lain terlihat Luoyi yang sedang diganggu oleh dua orang pria asing. Di sana Luoyi tampak lemas, wajahnya merah seolah dia sedang mabuk karena kebanyakan pikiran. Dua orang pria itu terus mendekatinya dan mereka mulai membungkus Luoyi sambil menyeretnya ke dalam mobil. Setelah berhasil memasukkan Luoyi ke dalam mobil, dua pria itu langsung menancap gas untuk membawa Luoyi bersama mereka. Wajah mereka tersenyum puas seolah mereka telah mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar. Di samping itu Luoyi sedang berada dalam keadaan mabuk berat. Dia setengah sadar dan tubuhnya kepanasan. Namun ketika mobil itu belum melaju terlalu lama, tiba-tiba terlihat seseorang yang menunggangi motor dari arah yang berlawanan. Kedua pria itu dengan spontan langsung menghentikan laju mobilnya karena mereka tidak mengenali orang yang berada di depan mobil tersebut. Tanpa disangka, ternyata orang yang mengendarai motor itu adalah Chen Shu. Dia datang untuk menyelamatkan Luoyi setelah mendapatkan kabar dari seseorang. Pada saat Chen Shu turun dari motornya, kedua orang itu mulai merasa geram karena Chen Shu yang tiba-tiba datang untuk menggagalkan rencana mereka. Tapi beberapa saat kemudian, kedua orang itu mendadak tergeletak di jalanan. Wajah mereka berkeringat dan mereka kehilangan kesadaran. Chen Shu perlahan-lahan membuka pintu mobil dan dia segera membawa Luoyi keluar dari mobil tersebut lalu menemaninya berjalan di tengah malam.
Di tengah jalan, Chen Shu bertanya tentang alasan Luoyi yang minum terlalu banyak hingga membuatnya mabuk berat. Tapi bukannya berterima kasih karena telah diselamatkan, Luoyi malah langsung mendorong Chen Shu untuk menjauh dari dirinya. Setelah itu Luoyi berpegangan pada tembok yang ada di sana dan kemudian dia berkata dengan tatapan yang tajam, "Tidak terlalu banyak, karena aku masih tak bisa melupakan beberapa orang." Mendengar hal itu, Chen Shu di sana masih kebingungan karena dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Luoyi. Tapi terlepas dari itu, Chen Shu kemudian langsung menggandeng tangan Luoyi sambil berkata bahwa dirinya akan mengantarnya pulang sampai ke rumah. Namun Luoyi masih tetap keras kepala. Dia dengan tegas berkata kalau Chen Shu tidak perlu melakukan hal itu karena dia bisa pulang sendirian. Tapi Chen Shu tidak menyerah dan kemudian dia berkata, "Aku belum menemui lagi selama 2 hari ini. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah agar kita semua bisa tenang." Chen Shu mulai memejamkan matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu kembali berkata dengan nada yang lebih tenang, "Kau benar. Ketika berada di depanmu, aku benar-benar tidak pernah merasa percaya diri karena aku mungkin tidak layak untukmu dalam segala hal." Saat mendengar perkataan itu, Luoyi di sana masih tidak bisa menahan amarahnya. Dia kesal dan dia berkata, "Apa-apaan yang kau bicarakan itu? Bukannya kau sudah memiliki pacar?" Luoyi ternyata sudah mengetahui hal itu. Beberapa waktu yang lalu ketika berada di kantornya, dia mendengar pembicaraan seseorang yang membicarakan bahwa Chen Shu telah mendapatkan seorang pacar yang sangat cantik. Ketika dibentak oleh Luoyi yang berkata seperti itu, Chen Shu akhirnya sadar bahwa permasalahan di antara mereka bermula dari adanya kabar tersebut. Chen Shu tahu bahwa permasalahannya adalah itu, dan kemudian dia memberitahu Luoyi bahwa dirinya sudah lama putus dengan wanita yang ada di dalam kabar itu. Sontak Luoyi pun terdiam seketika, matanya terbuka lebar seolah dia mendapatkan sebuah pencerahan atas perasaan campur aduk yang saat ini ia sedang rasakan. Namun meski merasa seperti itu, Luoyi tetap tidak ingin menurunkan harga dirinya. Dia kemudian kembali membentak Chen Shu dengan berkata, "Jadi kau dicampakkan oleh orang itu, lalu kau datang padaku. Dasar tidak tahu malu." Di saat seperti itu, Chen Shu kembali mengingat ocehan dari Zik yang mengatakan bahwa setiap wanita pada dasarnya akan selalu memikirkan mantan pacar dari pasangannya, sehingga akhirnya Chen Shu pun tahu bahwa dia harus menjaga lidahnya untuk menghadapi Luoyi. Masih dengan nada yang tenang, Chen Shu kemudian menceritakan semua yang telah dialami bersama dengan Xie. Dia bercerita kepada Luoyi tentang hubungan mereka yang sangat singkat dan harus berpisah dengan cepat. Setelah mendengar semua cerita itu, Luoyi pun berkata, "Apakah kau yang mengejar wanita itu?" Tanpa berlama-lama, Chen Shu langsung menjawab bahwa wanita itulah yang mengejarnya. Dan kemudian dia pun kembali berkata, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia sukai dariku. Mungkin dia melakukan itu hanya untuk menghilangkan kesepian. Sejujurnya aku takut kau juga seperti itu. Aku khawatir jika saja kita bersama kau akan segera bosan lalu kemudian meninggalkanku begitu saja." Wajah Luoyi semakin memerah. Dia tersipu malu namun dia tetap berbicara bahwa dirinya tidak akan mau bersama Chen Shu. Namun Chen Shu ternyata lebih agresif dibanding yang kita kira. Dia malah langsung menarik Luoyi lalu membisikkan sesuatu di samping telinganya. "Sudah terlambat mengatakan itu sekarang. Suka atau tidak suka, aku ingin kau menjadi pacarku karena aku tidak akan pernah melupakan hari-hari ketika aku bersamamu di dalam mimpiku." Tapi untungnya sebelum Chen Shu lebih nyosor lagi, Luoyi di sana langsung berkata dengan wajah yang masih merah, "Ini tempat umum. Tunggu sampai 3 bulan. Laki-laki yang mendapatkan sesuatu terlalu mudah seringkali tidak tahu bagaimana caranya bersyukur. Jadi kau harus menunggu 3 bulan terlebih dahulu." Bukannya menerima persyaratan itu, Chen Shu di sana malah langsung memeluk Luoyi sambil bertanya apakah Luoyi bersedia untuk menjadi istrinya di masa depan. Karena bisikan itu, Luoyi pun semakin merasa malu. Dia hanya memalingkan wajahnya sambil berkata bahwa sesuatu seperti itu masih terlalu jauh untuk mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Chen Shu mengajak Luoyi untuk pergi ke restoran miliknya. Dia perlahan-lahan membukakan pintu untuk Luoyi agar dia tidak terus kedinginan karena berada di luar ruangan. Namun Luoyi dengan wajah cantiknya di sana malah berkata, "Aku lapar, apa kau bisa menghibur perutku?" Chen Shu tanpa berpikir panjang langsung menawarkan diri dengan berkata bahwa dia akan menyiapkan sejumlah makanan spesial untuk Luoyi. Setelah memasuki restoran miliknya, Chen Shu pun langsung mulai memasak. Dia memasukkan beberapa helai mie tepung ke dalam wajan, lalu memotong berbagai sayuran yang bisa dijadikan topping untuk melengkapi hidangannya. Saat masakannya itu sudah matang, Chen Shu kemudian menuangkan sup yang dia buat ke dalam mangkuk secara perlahan-lahan. Dia menata rapih masakan itu hingga masakan itu terlihat indah dengan sebuah telur mata sapi di atasnya. Chen Shu meletakkan hidangan tersebut di atas meja lalu mempersilahkan Luoyi untuk duduk di kursi dengan menghadap ke arah alat makan yang masih baru tanpa pernah digunakan oleh siapapun. Setelah duduk di kursi, Luoyi mulai memakai sepasang sumpit untuk memakan mie yang telah disajikan oleh Chen Shu. Saat melihatnya, mata Chen Shu sama sekali tidak bisa berpaling hingga dia sekali lagi memuji Luoyi yang terlihat sangat cantik. Tentu saja Luoyi malah semakin merasa malu jika ditatap seperti itu. Kemudian akhirnya dia pun kembali berkata sebelum memakan hidangan yang ada di hadapannya,
Apa yang kau katakan tadi malam itu serius? Saat mendengar pertanyaan itu, Chen Shu perlahan-lahan mulai meraih tangan milik Luoyi. Dia memasang tatapan tajam di wajahnya, lalu mengajak Luoyi untuk menjalin sebuah hubungan mulai dari sekarang. Keesokan harinya mereka kembali bertemu di sebuah restoran yang lebih mewah. Chen Shu di sana tampak memakai pakaian yang baru dia beli, sehingga membuat Luoyi tampak senang karena selera pakaian Chen Shu telah meningkat dari biasanya. Namun mereka berdua ternyata belum menjalin hubungan spesial karena Luoyi meminta agar Chen Shu bersedia menunggu selama 3 bulan terlebih dahulu. Sebagai calon pacarnya, Chen Shu di sana berkata bahwa dirinya harus memperhatikan penampilannya sendiri ketika akan berkencan dengan seseorang wanita yang luar biasa. Tapi tepat pada saat itu ada seseorang yang memotret mereka dari kejauhan. Lalu orang itu mengirimkan foto tersebut ke dalam sebuah grup dengan mengatakan bahwa Chen Shu sedang berkencan dengan wanita cantik lainnya. Semua orang yang ada di dalam grup itu sangat terkejut. Mereka melabeli Chen Shu sebagai bajingan karena dia telah menggait cewek lain padahal baru putus dengan wanita cantik sebelumnya. Karena hal itu, pengirim foto tersebut berkata di dalam grup bahwa dirinya akan menyapa Chen Shu sambil mengirim sebuah stiker senyum penuh kejailan. Tentu saja niat orang itu sangat didukung oleh para anggota grup, karena ternyata mereka mungkin merasa iri kepada Chen Shu yang berhasil menggait cewek cantik padahal dia baru saja putus dengan pacar yang sebelumnya. Sesaat setelah itu, Chen Shu dan juga Luoyi tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang memanggil nama Chen Shu dari kejauhan. Orang itu datang dengan menggunakan sebuah jas layaknya seorang karyawan biasa sambil menyapa Chen Shu dengan berkata, "Terakhir kali kita bertemu adalah saat dosen kita menggelar pesta pernikahan. Bagaimana dengan mantan pacarmu? Apa yang terjadi di antara kalian?" Ternyata orang itu adalah salah satu teman Chen Shu yang ada di pesta pernikahan yang sempat dihadiri oleh Chen Shu dan Xia. Dengan senyuman sinis di wajahnya, orang itu bertanya pada Chen Shu tentang Xia yang merupakan wanita yang sangat cantik dan juga perhatian. Luoyi di sana kebingungan. Dia tahu kalau orang itu adalah teman sekampung halamannya Chen Shu, tapi tetap saja Luoyi merasa aneh karena orang itu bisa tahu tentang mantan pacar Chen Shu seolah dia sudah bertemu dengannya. Tapi orang itu masih terus menempel pada Chen Shu. Dia mendekati Chen Shu lalu berkata kalau Chen Shu adalah orang yang sangat beruntung karena bisa mengenali 2 orang wanita cantik yang sudah dia lihat sampai saat itu. Di sana Chen Shu dan juga Luoyi sadar bahwa orang itu pastinya ingin menghancurkan kencan mereka dengan mengatakan hal seperti itu kepada Chen Shu. Namun Luoyi tak ingin ambil pusing. Dia segera beranjak dari tempat duduknya lalu pergi menuju ke sebuah tempat dengan meninggalkan Chen Shu bersama dengan temannya. Saat melihat Luoyi yang pergi dari tempat itu, wajah orang itu terlihat puas seolah dia telah mewujudkan tujuannya untuk menghancurkan kencan Chen Shu dan juga Luoyi. Ketika Chen Shu ingin mengejar Luoyi, orang itu di sana malah menarik bahu Chen Shu sambil menanyakan tentang siapa wanita cantik yang sedang bersama dengan Chen Shu tersebut. Tapi kemudian Chen Shu langsung meremas balik pundak orang itu hingga dia merasa kesakitan karena kekuatan fisik Chen Shu melebihi orang biasa setelah mendapatkan sebuah hadiah di dalam dunia mimpi. Namun setelah itu Chen Shu seketika terheran-heran ketika dia melihat Luoyi yang kembali duduk di kursi yang berada di depannya. Chen Shu merasa aneh karena Luoyi telah kembali, sedangkan teman kampungnya masih terlihat kesakitan karena pundaknya diremas oleh Chen Shu. Kemudian dengan senyuman di wajahnya, Luoyi di sana berkata, "Apa ada yang salah? Aku hanya pergi untuk membayar semua pesanan ini." Chen Shu sedikit merasa tidak enak karena Luoyi membayar semua pesanan yang telah mereka makan. Namun Luoyi dengan senyuman manis di bibirnya kembali berkata, "Tenang saja, semua itu tidak mahal, ajak saja aku ke bioskop nanti." Karena ucapan hangat itu, Chen Shu tentu saja langsung mengiyakannya. Luoyi mulai berdiri dari tempat duduknya lalu menggandeng lengan Chen Shu. Namun sebelum mereka pergi meninggalkan restoran, Luoyi berkata kepada teman Chen Shu, "Dia milikku saat ini. Jika tidak ada yang lain lagi yang ingin kau sampaikan, aku akan pergi bersamanya." Karena dikatai seperti itu, teman Chen Shu pun tak bisa menolaknya dan dia langsung mempersilahkan mereka untuk pergi dari restoran. Di sepanjang jalan, Luoyi terus menggandeng lengan Chen Shu. Dia seolah tidak ingin melepaskan Chen Shu dari sampingnya hingga Chen Shu pun sadar bahwa Luoyi sedang berusaha mendeklarasikan posisinya. Tapi kemudian Luoyi berbisik ke telinga Chen Shu, "Apa kau pernah membawa mantanmu menemui orang tuamu?" Chen Shu dengan santainya menjawab kalau dia tidak pernah melakukan hal itu agar Luoyi bisa langsung merasa tenang. Namun tentunya hal itu adalah sebuah kebohongan. Di samping Luoyi yang tersenyum lega, Chen Shu di sana berkeringat dingin karena dia sadar bahwa dirinya telah berbohong kepada Luoyi. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di bioskop untuk menonton sebuah film. Film yang mereka pilih berjudul Love Fairy Tale yang pastinya memiliki rating yang sangat bagus. Tapi di sela-sela berlangsungnya film tersebut muncul sebuah iklan yang sangat panjang. Secara kebetulan ternyata bintang iklan itu adalah seorang idol yang akhir-akhir ini sedang naik daun bernama Bai Jin Chuan. Chen Shu tentu saja mengenalinya. Keringat dingin mulai bercucuran dari wajahnya karena dia tak bisa memalingkan wajahnya dari tampang cantik Chuan padahal saat ini dia sedang bersama dengan Luoyi. Lalu tanpa
disengaja Chen Shu mendengar dua orang wanita di belakangnya yang sedang membicarakan tentang Xuan yang akan mengungkapkan pacar misteriusnya. Dua orang wanita itu ternyata sedang asik menonton video wawancara Xuan di tengah iklan yang sedang berlangsung. Dalam video itu Xuan dengan senyumannya mengatakan bahwa seseorang yang dia sukai lebih tertarik pada wanita dewasa hingga dirinya harus bersabar terlebih dahulu untuk menunggu umurnya sampai bisa dikatakan sebagai wanita dewasa. Tentu saja saat mendengar hal itu wajah Chen Shu semakin panik, keringat dingin banyak bercucuran dari wajahnya hingga dia harus mengepalkan tangannya sendiri untuk menyembunyikan perasaannya dari Luoyi. Tapi Luoyi langsung menyadari wajah Chen Shu yang mendadak berubah itu. Dia bertanya pada Chen Shu, namun Chen Shu segera menjawabnya dengan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Namun kedua wanita yang ada di belakangnya itu masih terus membicarakan Xuan. Chen Shu mendengar kata-kata Xuan dari dalam video itu, dan di sana dia kembali terkejut ketika Xuan berkata bahwa dirinya tidak ingin hidup jika dia tidak bersama dengan seseorang yang ia sukai. Bahkan bukan hanya itu, Xuan dengan jelasnya menuliskan sebuah postingan melalui sosial medianya yang mengatakan bahwa dirinya akan terus menunggu hingga pria yang dia sukai itu menghampirinya. Karena adanya postingan tersebut, Chen Shu di sana semakin dilanda oleh dilema asmara. Keringatnya masih bercucuran dan dia tidak bisa berhenti menyalakan dunia mimpi yang menjadi penyebab semua itu terjadi. Di tempat lain, Xuan saat ini berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Dalam hatinya dia terus mempertanyakan tentang di mana dan sedang apa Chen Shu saat ini. Xuan berharap dengan memposting tulisan itu dia bisa menarik perhatian Chen Shu lalu kembali bertemu dengannya di dunia nyata. Namun sejak dia memposting tulisan tersebut, banyak sekali akun tak dikenal yang mulai mengaku-ngaku sebagai orang yang disukainya. Meskipun saat ini Xuan sudah menjadi seorang bintang besar, tapi dia malah berharap memiliki sedikit penggemar yang tidak akan sampai mengganggu kehidupannya. Setelah selesai menonton film di bioskop, Chen Shu mengantarkan Luoyi sampai ke depan rumahnya. Di sana dia berpikir kalau dirinya harus tetap bersama Luoyi karena pilihan itu adalah pilihan yang paling logis. Pada dasarnya Chen Shu berpikir bahwa Xuan dan dirinya berada di dunia yang berbeda. Xuan adalah seorang bintang idol, sedangkan Chen Shu hanyalah orang biasa yang menginginkan kehidupan damai. Chen Shu berpikir bahwa jarak di antara dirinya dengan Xuan sangatlah jauh, layaknya dipisahkan oleh sebuah jurang yang sangat dalam. Tapi saat Chen Shu mulai kembali bekerja di restoran miliknya, tiba-tiba dia mendengar sebuah siaran berita yang mengatakan bahwa Bai Jin Xuan telah dikurung oleh perusahaan karena memposting sesuatu di sosial media. Spontan ketika mendengar hal itu, Chen Shu di sana langsung kebingungan. Dia segera mengambil ponsel miliknya, lalu kemudian membuka sosial media untuk melihat sesuatu tentang Xuan. Namun ketika dia ingin melihat profil Xuan, ternyata di sana terdapat semacam pertanyaan verifikasi identitas yang harus dijawab. Pertanyaan pertama itu meminta agar Chen Shu menceritakan semua yang terjadi saat dirinya pertama kali bertemu dengan Xuan. Di sana Chen Shu sempat bingung, dia ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut karena dia bertemu dengan Xuan di dunia mimpi ketika Xuan dikejar oleh para robot mekanik. Tapi setelah berpikir untuk beberapa saat, Chen Shu pun akhirnya menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu muncul pertanyaan kedua yang meminta Chen Shu untuk menyebutkan nama dari robot yang mereka bawa ketika di dunia mimpi. Chen Shu pun langsung menjawab bahwa robot itu bernama Sosan. Namun ketika sampai pada pertanyaan ketiga, Chen Shu tiba-tiba mematung. Keringatnya kembali bercucuran karena dia tak menyangka akan ada pertanyaan seperti itu yang muncul ketika dia membuka profil milik Xuan. Ternyata dalam pernyataan tersebut Chen Shu diminta untuk menyatakan perasaannya tentang apakah dia mencintai Xuan atau tidak. Beberapa waktu yang lalu Chen Shu sempat berbicara dengan Ziki tentang apa yang harus dia lakukan bila ada dua orang perempuan yang sedang mengejarnya. Tapi Ziki pada saat itu langsung menjawab tanpa pikir panjang. Dia dengan semangat berkata kalau Chen Shu harus mengambil keduanya lalu menjadi bajingan yang sejati. Chen Shu sebenarnya tahu kalau obrolan itu tidak akan membuahkan hasil, namun entah mengapa dia tetap mengingat percakapannya dengan Ziki beberapa waktu yang lalu. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Chen Shu mulai memasang tatapan mata yang tajam. Dia telah memantapkan hatinya, lalu mengisi pertanyaan nomor 3 yang diajukan pada dirinya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Xuan sedang menatap langit dari sebuah jendela kastil seperti seorang putri yang menunggu kedatangan dari pangerannya. Meski manajernya datang untuk memberikan makanan, Xuan selalu menolaknya sambil mempertanyakan tentang berapa lama lagi dirinya akan terus dikurung seperti itu. Orang yang mengurung Xuan sebenarnya adalah manajer umum dari agensi perusahaannya yang bernama Qin. Dia menipu Xuan untuk pergi ke luar negeri dengan alasan berpartisipasi ke dalam sebuah program aksi. Namun ketika Xuan pergi bersamanya, Qin kemudian mengambil ponsel dan juga paspor miliknya. Qin tidak membiarkan Xuan meminjam ponsel dari orang lain di luar negeri dan juga terus mengawasinya agar Xuan tidak bisa kabur dari kastil. Xuan sejatinya tidak terlalu peduli dengan semua itu. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah sebuah kekhawatiran tentang Chen Shu yang mungkin telah melihat berita lalu datang dengan salah paham karena tidak sabar menunggu balasan darinya. Dan cerita pun bersambung. Si Chen Shu dilema nih guys. Waduh, dua cewek sekaligus gak tuh? Harem nih.
Siapa yang mau harem? Coba angkat maksudnya gak boleh ya guys ya, kita harus setia pada satu wanita saja. Tapi ya ditinggal yang pertama mah gak masalah, kita harus ada opsi gitu, pilihan kedua dan ketiga. Kok banyak ya? Maksudnya satu aja guys, udah jangan pilih banyak-banyak lah. Tapi ingat guys, tiap kali kita dapat sebuah kesenangan pasti ada saja orang yang iri dan ingin menghancurkan pencapaian kita, kayak temannya si Chen Shu waktu di restoran. Jadi cobalah untuk tidak terlalu percaya pada orang lain juga. Di dunia ini yang kita bisa percaya sepenuhnya hanyalah diri kita sendiri ya guys ya. Percaya pada diri sendiri, jangan terlalu percaya pada orang lain. Anjay, gimana kata-katanya? Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.